88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik di rumah dan juga pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada. Siang hari ini di hari Minggu kalau sudah sama Kak Mita berarti kita ada di dunia anak. Dan hari ini Kak Mita tentunya tidak akan sendirian. Kak Mita bersama dengan teman-teman kita dari Sanggar Mimi. Hari ini teman-teman di rumah kita akan membahas tentang petualangan Ramadan anak hebat. Jadi untuk teman-teman yang di rumah mau nonton secara langsung bisa tonton di live YouTube kita ya Pro 4 Palembang dan juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja nggak usah lama-lama ya. Kita masuk di acara kita hari ini di dunia anak bersama teman-teman kita dari Sanggar Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di bulan penuh berkah. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini kita belajar sabar, belajar berbagi, dan tentunya belajar menahan lapar dan haus. Meskipun lihat gorengan lewat depan mata. Tapi jangan khawatir. Di sini kita akan menemani teman-teman semua dengan cerita seru, tawa, dan keceriaan yang membuat Ramadan kalian semakin berwarna. Pergi ke taman memetik delima. Tidak lupa membawa roti. Ramadan datang penuh bahagia. Mari berbuat baik setiap hari. Teman-teman semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Palembang, selamat datang di program Petualangan Ramadan Anak Hebat yang akan menemani waktu menunggu berbuka puasa. Bersama saya, Sakila Alisha Naira, biasa dipanggil Kila. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon mangga. Puasa bukan hanya menahan makan, tapi juga menjaga hati dan kata. Teman-teman, di bulan Ramadan kita belajar menahan lapar dan haus, tapi juga belajar melakukan banyak kebaikan seperti berbagi, membantu orang lain, dan bersabar. Bersama saya, Cecilia Oktariani Faiza, biasa dipanggil Cecil, yang akan menemani teman-teman semua pada pagi ini. Dan tentunya bersama saya juga Adelia Keisha Zahra, biasa dipanggil Keisha. Beli es kelapa di pinggir jalan, minumnya sambil duduk santai. Halo teman-teman dunia anak sekalian, semoga puasanya lancar sampai selesai. Hari ini kita akan mendengarkan kisah Ramadan yang penuh petualangan, penuh misteri, dan juga penuh perut keroncongan. Di sebuah kampung bernama Kampung Kurma Indah, ada 3 sahabat yang terkenal. Bukan karena rajin, tapi karena selalu lapar menjelang buka puasa. Mereka adalah Tim pemburu takjil. Hari ini
kita akan mengikuti petualangan 3 sahabat yang sedang menjalankan misi penting. Misi itu adalah Bertahan puasa sampai maghrib. Suatu pagi di bulan Ramadan, 3 sahabat sedang bermain di halaman rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Wah, Ramadan itu seru ya. Kita puasa, dapat pahala, terus bisa makan banyak waktu buka. Hehehe, iya, tapi jujur ya, aku paling suka bagian makan kolaknya. Kei kamu ini, puasa bukan cuma soal makan saat berbuka, tapi juga belajar jadi anak yang baik. Iya, aku tahu kok. Teman-teman, aku punya ide hebat. Bagaimana kalau kita bikin misi Ramadan anak hebat? Misi? Iya, setiap hari kita harus melakukan satu kebaikan. Kalau ide kamu seperti kemarin, aku tidak mau ikut lagi. Kenapa? Karena kamu bilang kita mencari harta karun. Ternyata cuma mencari sendal kamu yang hilang. Sudah. Sekarang apa ide baru Musil? Misalnya, membantu orang tua, berbagi makanan, atau berkata jujur. Oke deh, aku ikut. Hari itu mereka berjalan menuju masjid untuk membantu membersihkan halaman. Aduh, panas banget. Puasa lagi. Sabar, Kay. Ini namanya latihan. Lihat, ada dompet jatuh. Wah, jangan-jangan isinya uang banyak. Kita lihat dulu pemiliknya. Kalau nggak ada yang tahu, boleh kita beli es krim. Keisha, itu bukan milik kita. Iya juga sih. Kisha pun berpikir keras, sangat keras. Begitu kerasnya sampai otaknya hampir kepanasan. Baiklah, kita cari pemiliknya saja. Mereka pun mencari pemilik dompet itu. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang nenek yang tampak panik. Aduh, dompet nenek hilang. Nenek, apakah nenek kehilangan dompet? Iya nak, dompet warna coklat. Ini ya, Nek. Masya Allah, iya, terima kasih sekali. Hehehe, tadi hampir saja aku pikir mau beli es krim. Nah, kejujuran di bulan Ramadan itu pahalanya besar sekali. Karena jujur adalah perbuatan yang sangat baik. Kami sedang menjalankan misi Ramadan anak hebat, Nek. Nenek bangga sekali. Tiba-tiba angin bertiup membawa aroma yang menggoda. Hidungku mendeteksi sesuatu. Apa? Bau gorengan. Dan aku melihat cahaya. Itu bukan cahaya. Apa? Itu warung Bu Siti. Hari pun mulai sore. Angin Ramadan berhembus lembut.
dan aroma makanan mulai menggoda. Aku mencium bau kolak. Itu karena ibuku memasak kolak. Aku bisa mencium kolak dari jarak 5 kilometer. Keke, kamu ini seperti radar makanan. Namun kali ini mereka punya rencana baru. Teman-teman, aku punya ide hebat nih. Apalagi, Sil? Bagaimana kalau kita jadi pemburu? Pemburu? Kita harus lari-lari. Bukan, kita berburu. Maksudnya mencari takjil untuk dibagikan kepada tetangga. Oh, kirain kita harus menangkap takjil seperti menangkap ikan. Hahaha, Keke, takjil itu bukan hewan. Akhirnya mereka meminta izin kepada Ibu Keisha untuk membawa beberapa makanan berbuka. Wah, kolaknya banyak sekali. Udah, jangan dilihat terus. Aku cuman memastikan kolaknya aman. Baik, misi kita adalah membagikan takjil ke sebanyak mungkin tetangga. Tapi ada masalah besar. Apa? Aku lapar sekali. Aku juga. Jangan-jangan sebelum sampai ke tetangga, takjilnya sudah habis. Ingat ya, kita harus berbagi dulu, baru berbuka. Mereka pun mulai berjalan dari rumah ke rumah. Di jalan, mereka bertemu dengan Bu RT. Anak-anak, kalau kalian mau takjil gratis, bantu kami membagikan makanan di masjid ya. Serius? Baik, Bu. Mereka pun membantu membagikan kolak dan kurma. Wah, terima kasih ya anak-anak. Sama-sama. Semoga puasanya lancar. Akhirnya mereka selesai membagikan takjil kepada para tetangga. Mereka belajar bahwa menjadi hebat bukan karena kuat, tapi karena jujur, sabar, dan suka berbagi. Sambil menunggu waktu berbuka, mereka duduk di teras rumah. Teman-teman, sambil menunggu waktu berbuka, aku punya dongeng nih. Mau denger gak? Mau. Tapi setelah yang mau lewat ini ya. Pernahkah engkau melihat daun-daun yang menari saat angin membawa pesan semesta? Cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup, betapa indah cinta dari kuasanya.
Begini ceritanya. Pada suatu sore di bulan Ramadan, hiduplah seorang anak bernama Alia di sebuah kampung kecil. Alia adalah anak yang ceria, tetapi ia sering merasa sedih karena keluarganya tidak memiliki banyak makanan untuk berbuka puasa. Suatu hari, ketika Alia sedang duduk di depan rumah sambil menunggu waktu berbuka, ia melihat seorang nenek berjalan pelan sambil membawa keranjang kosong. Kenapa keranjang nenek kosong? Tanya Alia dengan lembut. Nenek itu tersenyum dan berkata, Nenek ingin membeli makanan untuk berbuka, tapi nenek tidak punya cukup uang hari ini. Alia terdiam sejenak. Di rumahnya hanya ada sedikit makanan untuk berbuka, beberapa kurma dan segelas air. Alia pun masuk ke rumah dan mengambil sebagian makanan itu. Ia kembali keluar dan memberikannya kepada nenek. Nenek, ini untuk nenek berbuka puasa, kata Alia. Nenek itu sangat terharu. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang sangat baik. Tak lama kemudian, saat azan maghrib terdengar, seseorang mengetuk pintu rumah Alia. Ketika dibuka, ternyata beberapa tetangga datang membawa makanan. Alia, tadi kami melihat kamu berbagi dengan nenek itu, kata salah satu tetangga. Kami ingin berbuka bersama di sini. Meja kecil di rumah Alia pun penuh dengan makanan. Alia tersenyum bahagia. Malam itu, Alia belajar satu hal penting. Kebaikan kecil bisa menjadi seperti lampu yang menerangi banyak hati. Sejak saat itu, setiap bulan Ramadan, Alia selalu berusaha berbagi dengan orang lain, sekecil apapun yang ia miliki. Berbagi kepada orang lain, walaupun sedikit, bisa membuat banyak orang bahagia dan membawa kebaikan kembali kepada kita. Iya Kila, kalau nggak salah, kamu punya puisi Ramadan kan? Coba dong, kami mau denger. Biar tambah sejuk sambil nunggu waktu berbuka puasa. Betul sekali. Biar aku lupa kalau aku lagi lapar. Ayo dong, Kila, bacain puisinya. Please. Iya, nih dengerin ya. Ini puisi tentang keindahan bulan suci Ramadan. Cahaya di bulan suci. Ramadan datang membawa damai, menyejukkan hati yang lama sepi. Langit malam terasa lebih dekat, seolah doa-doa mudah sampai.
Suara beduk memanggil jiwa, mengajak hati kembali pulang pada kebaikan, pada keikhlasan, pada Tuhan yang Maha Penyayang. Di siang hari kita menahan diri dari lapar, dari amarah, dari iri. Belajar bahwa kuat bukan berarti keras, tetapi mampu bersabar hingga akhir. Saat senja perlahan datang, harum takjil memenuhi jalan. Namun yang paling indah bukan makanannya, melainkan kebersamaan dan syukur yang dirasakan. Ramadan, jangan cepat berlalu. Tinggalkanlah jejak cahaya di hatiku, agar setelah engkau pergi, aku tetap menjadi pribadi yang baru. Masya Allah, puisi tadi benar-benar mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah bulan penuh cahaya dan kebaikan. Semoga Ramadan tahun ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Dan semoga cahaya Ramadan tetap bersinar di hati kita, meskipun bulan suci telah berlalu. Benar, tapi kadang di balik ketenangan malam Ramadan ada juga hal-hal yang membuat kita penasaran, terutama ketika suasana sudah sangat sepi, lampu masjid redup, dan hanya suara angin yang terdengar. Aku jadi ingat cerita kakakku. Cerita apa? Katanya ada masjid berhantu. Ah, jangan mengada-ngada. Kalau benar berhantu, semoga hantunya membawa takjil. Keisha. Kata kakakku, di kampung sebelah ada sebuah masjid tua di ujung jalan yang jarang dikunjungi. Namun, selama Ramadan tahun ini, warga mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Setiap sore menjelang berbuka, lampu masjid itu selalu menyala sendiri. Bagaimana kalau kita menyelidiki misteri ini? Setuju. Kita jadi detektif. Detektif Ramadan. 3 sahabat itu memutuskan untuk menyelidiki misteri tersebut. Angin sore berhembus pelan saat mereka berjalan menuju masjid tua. Kita harus mencari tahu siapa yang menyalakan lampu itu, Mungkin hanya orang yang lewat. atau sesuatu yang lain. Baik, kita bagi tugas. Aku menjaga pintu depan, Cecil di halaman, Keisha. Aku menjaga makanan. Tidak. Langit semakin gelap.
Akhirnya mereka sampai di masjid tua yang sepi. Angin bertiup pelan. Saat mereka mendekat, tiba-tiba terlihat bayangan bergerak di jendela masjid. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang masjid. Ada orang, cepat sembunyi. Lampu di dalam masjid tiba-tiba menyala. Aku tidak takut. Kenapa kamu bersembunyi di belakangku? Ini namanya strategi bertahan hidup. Kita harus mencari tahu siapa yang menyalakan lampu ini. Setuju. Tapi kalau benar ada hantu, Kalau hantunya baik dan membawa makanan, aku tidak masalah. Ayo kita masuk. mereka pun masuk perlahan ke dalam masjid. Masjid itu terasa sunyi, lampunya redup. Tiba-tiba suara pintu berderit. Siapa yang membuka pintu? Tenang, mungkin itu hanya angin. Kalau anginnya bisa membuka pintu, berarti anginnya kuat sekali. Di lantai masjid, mereka melihat sesuatu. Lihat, jejak kaki. Berarti benar ada orang di sini. Semoga orang itu membawa makanan. Kamu hanya memikirkan makanan. Tiba-tiba terdengar suara dari halaman belakang masjid. Ada orang, cepat sembunyi. Mereka bersembunyi di balik pilar masjid. Seorang bayangan berjalan pelan membawa sesuatu. Itu kantong makanan. Diam. Bayangan itu mendekat ke teras masjid. Tiba-tiba terdengar suara batuk. Di sudut masjid duduk seorang kakek tua dengan wajah ramah. Kenapa kalian berteriak? Loh, kenapa kalian bersembunyi? Semua keluar dari persembunyian. Kami kira ada hantu. Tidak ada hantu di rumah Allah. Kakek yang menyalakan lampu masjid. Iya, Kami menyelidiki misteri lampu masjid. lampu itu kakek yang menyalakan. Kakek datang setiap sore agar masjid ini terang saat orang datang berbuka dan sholat. Jadi tidak ada hantu. Tidak ada, yang ada hanya orang yang ingin membuat masjid tetap hidup di bulan Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan, sebelum orang lain bangun, kakek sudah berada di masjid, menyapu halaman, mengisi air wudhu, menyalakan lampu, bahkan merapikan sandal jamaah. Kek, capek nggak sih kerja terus? Kalau untuk rumah Allah, tidak terasa capek, nak. Kenapa kakek tidak minta bayaran saja? Kakek sudah cukup bahagia, bisa membantu orang beribadah. Anak-anak itu duduk mendengarkan kakek. Kakek kemudian berkata dengan lembut dan kakek pun mulai bercerita. Dulu ada seorang nabi yang sangat menjaga dan menyayangi masjid, yaitu Nabi Muhammad.
Beliau tidak hanya memimpin umat, tetapi juga ikut bekerja. Beliau membantu membangun masjid, mengangkat batu, dan membersihkannya bersama para sahabat. Masa Nabi juga kerja seperti itu? Tentu, beliau adalah orang yang paling rendah hati. Dan kakek pun melanjutkan ceritanya. Kalian tahu Nabi selalu mengajarkan kita untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya? Eits, penasaran? Nanti ya, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Ayolah kembali kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kembali kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Ayolah kembali kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kembali kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Ada sebuah kisah indah tentang Nabi Muhammad. Suatu hari, beliau melihat seorang wanita yang sering membersihkan masjid.
wanita itu tidak terkenal. Tidak banyak orang mengenalnya. Namun, ia selalu menjaga kebersihan rumah Allah. Lalu, apa yang terjadi? Ketika wanita itu meninggal, beberapa sahabat tidak sempat memberitahu Nabi. Namun, Nabi kemudian bertanya, Di mana wanita yang biasa membersihkan masjid? ketika beliau tahu wanita itu sudah meninggal, Nabi pergi ke makamnya dan mendoakannya. Berarti pekerjaan kecil pun sangat berarti ya. Benar, dalam Islam, kebaikan kecil bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. 3 sahabat itu saling melihat. Mulai besok, kita juga harus membantu masjid. Masjid adalah tempat kebaikan yang harus dijaga bersama. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk berbagi. Yuk, kita berbagi tugas. Aku bisa membantu membersihkan. Aku bisa membantu menyalakan lampu. Aku bisa membantu menjaga makanan berbuka. Bukan menjaganya untuk dimakan ya. Kebaikan kecil sangat berharga di sisi Allah. Memakmurkan masjid adalah perbuatan mulia. Sahabat-sahabat kecil pun duduk bersama di teras masjid yang kini terang oleh lampu dan penuh orang yang berbuka puasa. Petualangan mereka hari itu telah berakhir dengan sebuah pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Ternyata misteri yang kita cari bukan sesuatu yang menakutkan ya. Iya, kadang yang terlihat misterius sebenarnya hanyalah kebaikan yang dilakukan diam-diam. Aku jadi sadar kita sering takut pada sesuatu sebelum tahu kebenarannya. Jangan mudah percaya pada rumor tanpa mencari kebenaran. Dan aku juga sadar sesuatu. Apa itu? Berbagi makanan ternyata membuat hati lebih kenyang daripada makan sendiri. Itulah indahnya Ramadan, bukan hanya menahan lapar. Tetapi juga belajar sabar, berbuat baik, dan membantu orang lain. Kisah Nabi mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Mulai sekarang, kita harus lebih sering melakukan kebaikan, meskipun kecil. Karena kebaikan kecil bisa membuat dunia menjadi lebih terang. Satu lagi teman-teman, persahabatan menjadi lebih indah ketika diisi dengan kebaikan. Dan seperti lampu masjid yang menyala di malam Ramadan, kebaikan sekecil apapun dapat menerangi hati banyak orang. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Aku sedih, hatiku seperti es krim jatuh ke lantai. Loh, itu bukan sedih. Itu lapar. Tapi semoga teman-teman di rumah tetap bahagia ya. Dan tetap kuat puasanya.
walau godaan ada di mana-mana. Semoga Ramadan kali ini penuh berkah, penuh pahala. Dan penuh makanan enak saat berbuka. Terima kasih sudah menemani kami di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang. Kami pamit undur diri. Jangan lupa tetap jadi anak hebat, Yang rajin ibadah, suka berbagi. Dan tidak rebutan kolak. Selamat menjalani Ramadan dengan penuh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kisahnya hari ini seru sekali ya teman-teman. Dengan tema kita ada petualangan Ramadan anak-anak hebat. Jadi teman-teman yang ketinggalan nih acara kita di Dunia Anak hari ini, bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Terima kasih juga untuk Cecil, Kila dan juga Keisha yang sudah nemenin Kak Mita di Dunia Anak hari ini ya. Aduh, tapi kayaknya masih ada waktu deh. Kita mau tanya-tanya dulu gimana persiapannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah udah beli baju baru atau belum belanja nih sama mama? Kita tanya dulu sama Cecil ya. Kalau Cecil gimana nih? Puasanya sampai hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Belum ada yang bolong-bolong ya? Belum. Waduh, keren nih. Harus gini loh teman-teman ya. Kita walaupun sekolah, penuh aktivitas, tetap puasanya harus full. Apalagi kita udah sekolah, udah sama teman-teman juga ya. Kalau Cecil gimana nih persiapannya mau lebaran? Udah belanja atau belum baju baru? Belum. Belum? Kapan nih belanjanya? Tunggu dikasih tahu bunda aja. Oke, waktunya tinggal 6 hari lagi nih, mepet dong. Tapi kayaknya Cecil nanti bakal shopping-shopping ya sama bunda ya untuk persiapan lebaran. Nah, kalau Kila gimana nih Kila puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Belum ada yang bolong-bolong juga? Belum. Kalau persiapan lebarannya gimana? Udah beli bajunya. Udah beli bajunya. Jadi memang teman-teman ada yang udah beli baju ya, ada yang nanti tunggu berangkatnya sama bunda. Berarti berapa banyak nih bajunya? Kayaknya 3. Oke, jadi nanti Kila pakai bajunya pas sholat beda nih, sorenya ganti baju baru lagi, besoknya ganti lagi ya. Jadi Kila mau jalan-jalan nantinya, jadi bajunya ada 3. Kalau Keisha sendiri gimana puasanya? Kalau dari detik ini alhamdulillah masih lancar. Masih lancar, belum ada yang bolong juga? Belum. Alhamdulillah. Persiapannya gimana nih lebarannya? Kalau baju udah. Baju udah? Udah. Oke, berapa banyak? Kalau nggak salah 2. 2, oke. Itu berarti sudah belanja nih. Iya. Ikut gak waktu beli bajunya kemarin? Ikut. Ikut, oke. Nah, Cecil, Kila sama Keisha, kalau lagi Ramadan kayak sekarang sering bantu-bantu bunda nggak sih siap-siapin untuk buka puasa atau ikut wartakjil juga? Sering. Sering bantu-bantu. Sering. Oke, kalau mau sahur susah nggak dibanguninnya? Agak Susah? Gak terlalu susah. Iya, nggak terlalu. Oke, nggak terlalu susah karena memang teman-teman juga ini kan 1 tahun sekali ya, 1 bulan full kita berpuasa. Tapi sekolah sudah libur ya, sudah mulai libur ya. Sudah. Jadi sudah mulai santai, bisa bantu-bantu mama di rumah untuk persiapan lebaran yang kurang lebih 6 hari lagi ya. Nah, jadi teman-teman, kita memang harus puasa 1 bulan penuh nih buat yang tidak berhalangan, terus juga kita sebagai umat muslim juga ya, jangan pernah tergoda kalau teman-teman kita ngajak mokel ya. Terus juga kalau ikut wartakjil juga boleh loh, sama bunda sama ayahnya di rumah, persiapannya juga harus dibantu. Dan juga di akhir-akhir Ramadan ini ayo kita sama-sama memperbanyak ibadah kita, karena di detik-detik terakhir, hari-hari terakhir Ramadan ini kita adalah
kita akan menemukan hari yang istimewa, ya nggak sih teman-teman? Oke. Nah, tadi kan sudah cerita nih sama Cecil, Kila dan juga Keisha. Banyak sekali yang bisa kita dapetin dari teman-teman kita, ceritanya juga seru. Jadi buat kamu yang ketinggalan, Kak Mita sampein lagi, bisa ditonton di siaran ulang kita ya di YouTube kita Pro 4 Palembang. Kalau seperti itu, terima kasih Cecil, Kila dan juga Keisha yang sudah menemani Kak Mita di dunia anak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Andai aku telah dewasa, apa yang kan ku katakan untukmu idolaku tersayang, ayah. Oh, andai usiaku berubah, balas cintamu bunda, pelitaku, penderang jiwaku dalam setiap waktu. Tahu kau berharap dalam doamu, tahu kau berjaga dalam langkahmu, tahu selalu cinta dalam senyummu. Oh Tuhan, kau ku pinta, bahagiakan mereka sepertiku. Andai aku telah dewasa, ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangku, kau selalu